Ilham. Ya, Mas Lutfi bisa dipimpin berdoa. Siap berdoa mulai. Ya, Ibu absen dulu ya. Di sini hari ini berangkat semua. Ada nggak masuk? Siapa, Mas? Mau ada Kenapa itu? ngantar itu bu ibunya ke pasar. Oh, iya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak terpuji. Itu ada 4, apa aja bisa dibacakan, Mbak Putri? Ada ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Mbak Putri udah tahu belum ikhlas itu apa? Atau yang lain ada yang tahu ikhlas itu apa? Mbak Anggi? Legowo. Ya betul, legowo. Nah, ikhlas itu berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho dari Allah atau semata-mata menaati perintahnya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am, bisa dibacakan Mbak Diana artinya? Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang kedua itu ada contoh perilaku ikhlas. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Iya, silakan Mbak. contohnya itu Mbak Mita selalu membantu guru mengambil dan mengembalikan buku di perpustakaan madrasah. Itu semua dilakukan tanpa ada keluhan dan juga tanpa mengharapkan pujian dari teman-teman dan gurunya. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Nah, jadi contoh ikhlas itu misalnya murid mengambilkan buku atau pulpen gurunya itu kan biasanya kan kayak gitu ya. Nah, itu dengan hati yang ikhlas, legowo, enggak grundel, enggak ingin dipuji sama teman-teman atau ingin dapat nilai yang bagus dari gurunya gitu ya. Itu dengan hati yang ikhlas. Nah, nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas itu yang pertama mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, menumbuhkan motivasi kuat, mendapatkan ridho dari Allah, dan amal ibadahnya diterima. Terus membiasakan perilaku ikhlas. Contohnya itu selalu ingat pentingnya ikhlas karena amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan rugi. Nah, misalnya kalau kayak tadi, misalnya mengerjakannya dengan hati yang nggak ikhlas atau nggak legowo, itu percuma, sia-sia, ya, paham ya? Paham. Terus tetap melakukan ibadah walaupun dapat celaan dari orang lain. Misalnya kayak biasanya kan kalau gitu ada teman yang bilang, itu paling biar dapat nilai yang bagus gitu kan. Nah, yang mengambilkan itu tetap dengan hati yang ikhlas, tetap legowo, nggak dengerin omongan orang lain. Nah, terus tidak merasa bangga jika perbuatannya dipuji oleh orang lain. Misal dipuji sama temannya sendiri itu kan. Jadi orang yang tersebut itu tidak merasa bangga dengan pujian dari orang lain. Nah, untuk yang kedua ini materinya tentang taat. Ada yang tahu taat itu apa? Taat artinya patuh, senantiasa melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, taat kepada Allah dan Rasulullah adalah senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh perbuatan taat, salah satunya menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Terus menghormati dan menaati perintah dari orang tua, berbuat jujur, tidak berbuat maksiat, berkata yang baik dan benar. Ada yang bisa menyebutkan lagi contoh perbuatan taat? Menghindari makanan-makanan yang haram. Ya, betul. Nah, kita kan lagi di bulan puasa ya, jadi kita taat, kita puasa dengan baik, puasanya nggak bolong-bolong, habis ini ke rumah nggak mampir di jalan dulu buat
Gitu. Jadi buat teman-teman, buat anak-anak harus taat ya, karena Allah udah menjanjikan dalam Quran surat An-Nisa yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Ali, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, dia akan dimasukkan ke surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, maka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Nah, untuk membiasakan taat kepada Allah itu sholat 5 waktu sehari semalam, mengerjakan puasa Ramadan kayak yang sekarang anak-anak lakukan ya, puasa ya. Nah, untuk menjauhi larangannya itu banyak banget, banyak sekali. Berjudi, minum minuman keras, menyembah berhala, makan makanan yang haram, atau ada yang lain. Mas Ilham bisa menyebutkan menjauhi larangan Allah itu apa aja? Tidak boleh jahat sama teman, Bu. Oh iya, jahatnya gimana itu? Ada yang jahat? Usil sama temannya nggak boleh, Bu. Oh iya. Ya. Ya, itu banyak ya, itu usil sama teman itu tidak taat itu. Nah, untuk yang ketiga itu KUF. Ada yang tahu nggak pengertian KUF itu apa? Ayo, Mas Syarif. Tidak tahu, Bu. Tadi nggak baca buku dulu ya sebelum pelajaran, makanya tidak tahu. Kan udah Ibu share. Sayo. Itu kan di buku ini kan sudah teknologinya canggih. Ayo, nggak baca ya kamu ya. Pasti main HP terus nih. Nah, pengertian KUF bisa dibacakan Mas Syarif. Yang mana, Bu? Itu berarti apa dong? Oh, berarti takut Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat khauf, yakni takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang artinya takut, resah, gelisah, khawatir, dan cemas. Khauf juga biasa didefinisikan secara lebih panjang, berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, khauf itu kita harus memiliki sifat khauf karena apa? Karena kita itu harus takut akan murka Allah. Kalau kita nggak memiliki sifat khauf, kita bakal seenaknya sendiri makan makanan yang haram, nggak puasa, nggak sholat, nggak menaati peraturan yang udah ada gitu ya. Jadi kita itu harus memiliki sifat khauf karena apa? Karena apa anak-anak? Karena taat. Karena takut akan murka Allah. Ya. Terus contoh perilaku khauf, ibadah tepat waktu, terus tidak menunda-nunda membayar zakat, hati-hati dalam menjaga setiap perbuatan dan ucapannya. Karena kita memiliki sifat khauf, jadi kita itu lebih hati-hati dalam bicara, nggak asal ngomong bisa nyakitin hati orang kan. Jadi kita itu mempunyai sifat takut. Terus nilai-nilai positif dari sifat khauf, bisa menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. Jadi kita itu takut akan melakukan perbuatan dosa. Jadi kita akan stop, membiasakan perilaku khauf. Jadi jika tergoda melakukan dosa, maka akan ingat siksa Allah. Jadi tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan perbuatan dosa gitu maksudnya. Waspada pada godaan maksiat. Nah, untuk materi hari ini udah paham semua anak-anak? Paham. Ya, nanti Ibu kasih videonya, ada video, tapi nanti Ibu share di Google Classroom ya. Nanti Ya, bisa, Bu. nanti Ibu share linknya, nanti bisa dibuka di sini. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang mau tanya ke kalian. Tapi buat PR ya, nanti buat tugas ya. PR Nanti terus. tugasnya Ibu share di grup. Oke, sekian dari Ibu. Nanti untuk kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung, japri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.